Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Ibu, dalam program Semangat Guru Volume 2, yang mana topik kali ini adalah kreatif dan inovasi. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan lebih dahulu, nama saya adalah Zainul Fatah. Kebetulan saya mengajar di SDN Silo 5, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Bapak Ibu guru yang hebat, tujuan membuat video ini adalah untuk menjadikan pengingat bahwa kreatif itu tidak muncul dengan sendirinya. Kreatif itu muncul karena adanya dorongan baik dalam diri sendiri atau dari luar. Misalkan dorongan yang dari luar itu antara lain dari kebutuhan seseorang atau karena lingkungan. Kreatif tidak selalu yang berkaitan dengan kesenian. Kreatif juga tidak secara bisa jadi juga cara menyelesaikan masalah yang berbeda dari kebanyakan orang lain gitu ya. Jadi itu bisanya disebut kreatif juga Bapak Ibu. Sedangkan inovasi itu adalah gabungan dari ide-ide atau sesuatu yang kreatif atau menggabungkan atau membuat benda yang tidak berguna menjadi berguna dan menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinil, itu disebut dengan inovasi. Itu yang seperti yang saya tangkap seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya di sini pada program Semangat Guru Volume 2 ini selalu ada yang namanya lembar aksi. Nah, pada lembar aksi 1 di topik kreatif dan inovasi ini menuntun saya untuk berpikir kreatif atau out of the box, di mana saya diminta untuk memikirkan dan menulis sebuah hewan gitu ya yang terpikir di benak saya. Terus habis gitu saya diminta untuk memilih bidang geosimetris gitu. Nah, setelah itu saya diminta membuat hewan yang saya pikirkan dengan bidang simetris itu. Awalnya sih saya berpikir, bisa nggak ya gitu. Nah, kalau orang yang kreatif itu pasti tidak akan berkata tidak, pasti akan menjadi sebuah hewan yang saya pikirkan. Dan saya pun akhirnya membuat gitu, walaupun tidak mirip dengan apa yang saya pikirkan gitu, dengan hewan. Tapi setidaknya uh, sesuatu yang simetris itu bisa menjadi hewan juga nantinya gitu, seperti yang akhirnya saya pikirkan. Kebetulan waktu itu saya memikirkan kuda gitu Bapak Ibu. Dan ternyata bisa membuat sketsa kuda dari bidang simetris gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana membuat sesuatu yang tidak berguna menjadi hal yang berguna, di mana hal ini akan menghasilkan sesuatu yang baru yang disebut dengan inovasi. Jadi misalkan di rumah ada benda yang tidak berguna, terus digabungkan dengan benda yang lain dengan ide kreatif yang baru, dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru, itu disebut inovasi Bapak Ibu. Dan selain itu menempelkan kebiasaan yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu juga bagian dari inovasi gitu Bapak Ibu. Berikutnya adalah kita tahu bahwa mendorong dan memuji itu adalah suatu hal yang berbeda. Mendorong atau memberikan dorongan kepada orang lain untuk bisa menumbuhkan kreativitasnya atau inovasinya gitu Bapak Ibu, itu berbeda dengan memuji. Walaupun dengan dipuji, orang tuh semakin terdorong untuk lebih mengeluarkan kreativitasnya atau kreatifnya dan inovasi-inovasinya gitu. Tetapi memuji yang berlebihan itu juga tidak akan membuat orang tersebut akan semakin baik gitu. Kadang dengan terlalu banyak dipuji juga Bapak Ibu itu akan mematahkan semangat, merasa bahwa orang yang dipuji itu sudah terlalu banyak atau sudah terlalu baik begitu. Dan memuji itu boleh asalkan spesifik. Apa sih yang baik gitu. Nah, itu yang dipuji. Lebih lebih spesifik, dispesifikkan begitu Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, selain memberikan pujian secara spesifik, bisa juga diberikan tambahan atau saran-saran seperti itu untuk dapat mengembangkan gitu, dapat menambahkan dorongan kepada orang yang kita puji. Nah, itu yang saya dapatkan di lembar aksi 1. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya saya akan memberikan tips menumbuhkan jiwa kreatif dan inovatif
di kelas gitu ya, seperti yang saya lakukan gitu Bapak Ibu. Nah, kalau saya di kelas saya kebetulan saya melakukan itu yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya anak-anak gitu, yang mudah mereka dapatkan dan mudah mereka jangkau. Jadi saya tumbuhkan dari situ gitu, dari hal-hal yang ada di sekitar anak-anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu, memberikan apresiasi yang sewajarnya. Jadi memberikan apresiasi ini tidak bisa berlebihan, tidak boleh berlebihan, tidak boleh tidak objektif gitu. Jadi untuk menumbuhkan jiwa kreatif dan inovatif itu harus memberikan apresiasi yang sewajarnya. Yang kedua, memberikan masukan sebagai dorongan atau memperbaiki ke depannya gitu. Selanjutnya lakukan hal ini dengan yang paling mudah. Nah, biasanya kan anak-anak itu beda dengan guru gitu. Kalau guru semuanya bisa gampang karena kan kita sudah tahu lebih dahulu gitu. Tapi kalau anak-anak tidak. Maka dari itu kita lakukan dengan yang paling mudah menurut anak-anak, bukan menurut kita sebagai guru. Selanjutnya adalah memberi motivasi. Memberi motivasi kepada anak-anak kita supaya tetap kreatif, tetap inovatif karena itu akan menjadi daya saing mereka. Nah, itu yang saya dapatkan dari program Semangat Guru Volume 2 yang mana topik kali ini adalah kreatif dan inovatif. Bapak Ibu juga pengen seperti saya? Jangan lupa ikuti program Semangat Guru Volume 2 ini melalui laman yang sudah ada Bapak Ibu, dan semangat, terus bergerak, terus berkembang, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Fatah dari Jember, Kecamatan Silo, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak Ibu.